Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat untuk kita semua ya anak-anak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk absensi hari ini, Ibu akan ambil dari tugas kalian ya. Jadi, jangan lupa nanti Ibu akan masukkan tugasnya di classroom dan kalian harus mengerjakan ya untuk absensi hari ini. Oke, sebelum itu, kemarin kita sudah membahas ya tentang sejarah, pengertiannya, dan jenis-jenis fotografi ya anak-anak. Udah pada paham kan untuk pertemuan kemarin? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mau review materi sedikit ya mengenai fotografi yang kemarin. Nah, coba Ibu mau nanya, apa sih itu fotografi? Oke, jadi fotografi merupakan suatu seni melukis dengan cahaya. Nah, cahaya ini tuh merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah fotografi. Kenapa? Karena tanpa cahaya, sebuah fotografi itu tidak akan jalan ya anak-anak. Karena cahaya ini bisa memberikan hasil dari foto itu berkarakter gitu, memberikan mood dan kesan gitu ya anak-anak. Nah, cahaya yang diperlukan ini bisa dari cahaya alam maupun cahaya buatan. Nah, untuk cahaya alam sendiri bisa dari matahari, untuk siang hari atau pagi hari, dan untuk malam hari bisa dari bulan. Nah, untuk cahaya buatan ya biasa seperti lampu ataupun cahaya pemotretan seperti lighting, seperti itu ya. Atau juga bisa dari sinar merah atau sinar X untuk röntgen ya anak-anak. Nah, alat yang paling populer untuk menangkap cahaya itu apa disebutnya? Ya, betul, kamera. Nah, alat ini sangat berguna ya untuk fotografi ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang. Nah, oke, di sini coba Ibu mau nanya dulu. Teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang, apakah ada yang sudah tahu atau pernah mempraktekannya? Oke, kayaknya ada yang belum mengerti juga dan belum tahu juga ya tentang teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang ini. Nah, sekarang kita akan bahas ya teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang. Nah, untuk bidang pandang sendiri nih. Nah, untuk bidang pandang ini teknik pengambilan gambarnya ini berdasarkan jarak kamera dengan objek. Nah, atau dikenal dengan kamera distance. Ada 8 teknik dari teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang ini. Yang pertama ada extreme long shot, yang kedua ada long shot, yang ketiga ada medium long shot, yang keempat ada medium shot, yang kelima ada medium close up, yang keenam ada close up, yang ketujuh ada big close up, dan yang kedelapan ada extreme close up. Nah, anak-anak gimana? Apakah ada yang sudah mempraktekkan 8 teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang ini? Oke, kayaknya pada belum mempraktekannya ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit nih mengenai extreme long shot, medium long shot, dan lainnya. Yang pertama nih, Ibu akan menjelaskan extreme long shot. Apa sih itu extreme long shot? Nah, extreme long shot ini teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk menampilkan area di sekitar objek secara luas, sehingga objek utama atau objek pendukung lainnya itu akan terlihat kecil. Bisa kita lihat ya dari contoh ini ya anak-anak. Lihat untuk objek ini kan di sini ada manusia. Kita bisa lihat manusia ini terlihat sangat kecil ya, karena pengambilannya itu dari jarak jauh ya anak-anak. Dan ada objek pendukungnya seperti gunung, pantai, awan. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak. Selanjutnya long shot. Nah, kalau untuk long shot ini sama seperti extreme long shot, namun lebih sempitnya ya anak-anak. Tetapi teknik ini tuh masih menampilkan seluruh badan dan menampilkan area di sekitar objek gitu kan. Nah, bisa kita lihat ini untuk landscape fotonya. Kita lihat kan, contohnya nih dia masih kelihatan full badannya, tetapi dari jarak yang agak sedikit dekat ya anak-anak.
Berbeda dengan tadi extreme long shot itu dari jarak jauh, jadi terlihat objek manusianya itu sangat kecil gitu kan. Bisa kita lihat juga ini dalam potret. Nih, masih kelihatan kan anak-anak, namun agak sedikit lebih jelas seperti itu ya, dan masih menampilkan area di sekitar. Nah, selanjutnya ada medium long shot. Nah, medium long shot ini lebih sempit lagi nih dari teknik long shot. Kenapa? Karena medium long shot ini pengambilannya itu setengah badan. Jadi dari kepala, atas kepala hingga lutut. Oke, gimana? Mengerti kan? Nah, bisa kita lihat dari contoh nih. Jadi, dari contoh ini kita lihat pengambilannya dari atas kepala hingga lutut, tetapi area di sekitar masih terlihat jelas ya anak-anak. Oke. Selanjutnya ada medium shot. Nah, untuk medium shot ini lebih sempitnya lagi. Nah, medium shot ini bisa dikenal dengan mid shot ya, dimana teknik pengambilan gambar dari ini jaraknya itu menengah dan pengambilan itu dari atas kepala hingga pinggang. Kita bisa lihat dari contoh yang sudah Ibu berikan, dari atas kepala hingga pinggang, tapi masih sedikit melihat, masih kelihatan area di sekitarnya gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada medium close up. Nah, kalau medium close up ini itu penggabungan antara teknik close up dengan medium shot. Nah, biasanya tuh pengambilan gambarnya tuh dari atas kepala hingga dada. Nih, kita lihat dari contoh ini. Nah, area di sekitarnya mulai agak sedikit sempit ya, dan dia pengambilannya itu dari atas hingga dada ya anak-anak untuk medium close up. Selanjutnya ada close up. Nah, close up itu pengambilannya itu dari jarak yang relatif dekat dengan kamera ya, sehingga menghasilkan efek foto yang agak detail gitu dan dapat memperlihatkan wajah yang penuh dan membuat latar belakang itu nampak terlihat lebih sedikit. Nah, tekniknya itu pengambilan gambar ini tuh biasanya dimulai dari bahu sampai atas kepala. Bisa kita lihat ya anak-anak, untuk contohnya sudah Ibu berikan. Gimana? Mengerti kan? Ya, baik, lanjut ya. Sekarang big close up. Big close up ini merupakan teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk menonjolkan suatu objek sehingga menimbulkan ekspresi tertentu. Nah, biasanya tipe shot ini tuh untuk mengambil bagian wajah secara terperinci dan memperlihatkan sudut yang lebih sempit sehingga menegaskan ekspresi yang begitu kuat dan jelas. Nah, pengambilannya itu dari atas kepala hingga leher atau dagu. Bisa kita lihat dari contoh ini. Dia pakai teknik big close up, jadi full muka seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir nih ada extreme close up. Apa sih itu extreme close up? Nah, extreme close up ini digunakan untuk mengambil detail suatu objek. Nah, biasanya itu untuk mengekspos bagian tertentu ya pada suatu objek. Nah, untuk wajah sendiri biasanya untuk menampilkan bagian yang dianggap menarik dari wajah seseorang seperti mata, hidung, atau bibir ya. Bisa kita lihat dari contohnya. Ini lebih jelas mata dan hidungnya. Area di sekitar itu sudah sempit dan ini lebih fokus kepada objek tertentu ya, seperti itu anak-anak. Nah, untuk teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang ini, apakah sudah mengerti atau ada yang mau menanya? Oke, kayaknya semuanya udah pada paham ya yang tadi Ibu jelaskan tentang teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang ini. Nah, sekarang kita akan membahas teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang. Nih, ya. Apa sih itu teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang? Ya, teknik ini tuh lebih memperhatikan posisi kamera pada saat pengambilan gambar. Nah, teknik ini juga dikenal dengan angle kamera. Bisa kita lihat dari gambar yang sudah ada di sini. Ada bird eye, ada high angle, ada eye level, ada low angle, dan ada frog eye. Nah, teman-teman, apakah ada yang sudah paham tentang teknik pengambilan gambar atau sudah pernah mempraktikannya? Ada yang sudah, ada yang belum juga ya. Baik, sekarang kita akan membahas ya mengenai teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada 5 teknik dalam pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang. Yang pertama ada bird eye. Coba, bird eye itu apa sih? Ya,
bird eye ini merupakan teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera tepat di atas ketinggian objek. Nah, sesuai dengan namanya, bird eye. Nah, teknik ini tuh mengadaptasi penglihatan burung terbang. Jadi, teknik ini tuh memposisikan kameranya tuh sangat tinggi dari objek sehingga hasil dari gambarnya itu tuh sangat luas dan terlihat kecil gitu. Bisa kita lihat dari contoh ini. Gunung, ada gedung-gedung nih. Gedung-gedung ini kan terlihat sangat kecil ya, karena teknik pengambilan gambar ini tuh menggunakan bird eye. Nah, biasanya untuk mengimplementasikan teknik ini tuh menggunakan drone ya, kamera drone ya, ataupun bisa pakai helikopter foto dari atas ya. Seperti itu teman-teman untuk teknik bird eye. Ada yang belum paham? Ya, alhamdulillah semuanya pada paham. Kita lanjutkan lagi, ada high angle. Apa sih itu high angle? Nah, high angle ini sebuah teknik pengambilan gambar yang membuat hasil objek foto tuh terlihat lebih kecil. Teknik angle ini tuh pengambilan gambarnya tuh lebih tinggi dari objek gambar. Bisa kita lihat dari contoh ini. Jadi memberikan kesan kecil gitu ya anak-anak. Untuk teknik pengambilan gambar high angle ini, untuk objeknya tuh hasilnya tuh agak terlihat lebih kecil kan. Nih, bisa kita lihat juga di pemandangan ini. Kelihatan kan agak kecil pohon-pohonnya seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada eye level. Nah, sesuai dengannya eye level ini tuh mengadaptasi bagaimana penglihatan seseorang gitu. Nah, sudut pandang ini tuh biasanya kameranya tuh tinggi sejajar dengan tinggi objek, dimana kayak mata memandang seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk sudut pengambilannya tuh sejajar ya antara objek dengan kamera. Jadi kayak mata kita melihat objek secara biasa gitu. Bisa kita lihat di contoh ini tuh. Jadi ngambilnya tuh sejajar kayak gini ya anak-anak. Nih, ataupun kayak gini yang landscape foto. Seperti itu. Gimana? Sudah mengerti untuk eye level? Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Ada low angle. Nah, kalau low angle ini namanya low. Jadi dia posisinya itu di bawah. Nah, sehingga hasilnya itu terlihat objeknya itu besar gitu. Nah, biasanya untuk low angle ini tuh kesannya memberikan kesan elegan, megah, dan tangguh. Nah, untuk manusia sendiri memberikan kesan jenjang, tinggi gitu. Bisa kita lihat dari contoh ini. Lihat fotonya dia dari bawah, jadi sambil tiduran rata-rata gitu. Fotografer itu kayak sambil tidur atau sambil jongkok gitu untuk mengambil gambar ya. Ada juga nih gedung pencakar langit nih, lihat kelihatan besar kan, kelihatan tinggi juga kan. Nah, ini namanya teknik low angle. Nah, untuk teknik low angle sendiri ini biasanya tuh fotografer menggunakan teknik ini tuh untuk memoto gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Nah, seperti yang ada di contoh ini. Oke ya anak-anak, selanjutnya yang terakhir ada frog eye. Apa sih itu frog eye? Nah, sesuai namanya, frog itu kan katak ya. Jadi untuk sudut pandang ini tuh mengadaptasi bagaimana katak memandang. Nah, untuk kameranya itu biasanya posisinya tuh di atas tanah dan hasil gambarnya tuh akan terlihat sangat besar gitu ya. Bisa kita lihat dari contoh ini, lihat jamur ini. Jamur kan kecil. Pas kita foto dari bawah, dari kameranya ditaruh di atas tanah, terlihat jamur itu sangat besar kan? Nah, ini namanya teknik frog eye. Tuh bisa kita lihat juga contoh lainnya. Dia memoto kaki, jadi manusia tuh kayak kelihatan raksasa seperti itu ya anak-anak. Gimana? Untuk teknik frog eye ini ada yang belum paham? Oke, kayaknya pada paham ya untuk teknik-teknik berdasarkan angle ini. Nah, oh ya anak-anak, jangan lupa ya untuk dibaca lagi dan dipraktekkan biar kalian tuh lebih paham dan lebih memahami gitu tentang teknik-teknik pengambilan gambar ini, baik dari sudut pandang maupun bidang pandang ya. Jangan lupa dibaca lagi untuk teknik-teknik ini. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, nah itu dia tadi teknik-teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang.
Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Nanti ibu bikin asesmennya di classroom. Dan jangan lupa ya, kalian mengerjakan. Deadline-nya hari ini ya anak-anak. Deadline-nya hari ini jam 12 malam. Jadi kalian nanti tugasnya untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan nih teknik-teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang dan sudut pandang ini ya anak-anak. Nah, dimana nanti tugas ini tuh bakal jadi absen untuk kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian hadir di sini tapi kalian gak ngerjain tugas, ibu nggak akan absen ya anak-anak. Oke? Mudah dipahami? Ya, alhamdulillah ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja ya. Semoga yang tadi ibu jelaskan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya anak-anak. Ingat, jangan lupa kerjain tugasnya ya. Nah, maaf juga bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam mengajar atau memberikan materi ya anak-anak. Ibu cukupkan saja. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau gitu ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.